Terakhir, kalau kita bertengkar sama istri, tapi istri sering minta cerai, apa hukumnya? Ceraikan aja. Dia minta. Istri saya tak pernah minta cerai. Seandainya dia minta, saya ceraikan. Saya cari yang lain. Apa susah-susah? Ustadz ni tak serius gitu. Ini mau cerita masalah hubungan suami istri ini. Saya tentu punya keluarga perempuan. Idealnya saudari-saudara kita perempuan laki-laki ini sebelum menikah, dia itu mesti kursus pernikahan dulu, supaya dia tahu apa haknya, dia tahu apa itu zihar, apa itu li'an, apa itu talak, apa itu rujuk, apa itu iddah, apa itu nafkah, apa kewajibannya. Kalau dia tidak begitu, panggil ustaz, nasihat pernikahan, acara di situ ustaz itu tak ada gunanya. Yang saya setuju kalau keluarga kita mau nikah, kapan dia mau nikah? Seminggu lagi, dudukkan situ, panggil ustaz. Ustaz, tolong dudukkan sama ini, ceritakan apa. Adapun tausiah di situ itu hanya lipstick basa-basi aja. Ceramah lah ustaz di situ, dia pun berdua kiki. Tak ada guna. Itu seremonial saja itu. Jadi yang kalau mau serius nasihat. Malam berinai, malam bahatam kaji, duduk, ada nenek mama, orang tua, anakku, dengarkan tausiah ustaz. Ustaz cerita jangan ngalor ngidul. 1, 2, 3. Anak perempuanku, engkau punya hak 5 terhadap suamimu. Makan, pakai, tempat tinggal, pakaian, makan, pakai, tempat tinggal, perhatian, pendidikan. Nanti kalau kau menikah, engkau punya hak 5 terhadap suamimu, nak. Makan, pakai, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Dia wajib mendidik engkau ke jalan Allah. Kalau solatmu tak betul, dia meluruskan. Perhatian, seksual masuk dalam perhatian. Kalau suamimu itu tidak bisa memenuhi kebutuhanmu, maka kau punya hak. Nanti kau dengar namanya siwat ta'lik anakku, kemanakanku, adikku, kau dengar namanya siwat ta'lik. Dia sendiri akan mengatakan itu nanti di depan hakim. Jika saya meninggalkan istri saya 2 tahun lamanya, atau tidak memberikan nafkah zahir dan batin selama 3 bulan berturut-turut, lalu istri saya datang ke pengadilan agama dan menuntut talak 1, maka jatuhlah talak 1 kepada saya setelah istri saya membayar iwat 10.000 yang diserahkan kepada Direktorat Pendidikan Agama Islam. Ini semua, maka kita kasih tahu haknya. Kalau suamimu itu mengajak engkau ke jalan Allah, kau wajib patuh, wahai anakku, wahai adikku. Sujud kepada manusia tak boleh. Seandainya boleh sujud kepada manusia, la amartuhum, akan kusuruh mereka sujud kepada suami. Haram kau melawan dia. Tapi kalau dia mengkhianatimu, maka kau punya hak namanya khulu'. Khulu' itu perempuan boleh menuntut cerai. Perempuan jangan meminta cerai. Perempuan menuntut cerai namanya khulu'. Perempuan menelpon saya jam 12 malam, menangis terisak-isak, terseduh-seduh. Saya sedang di atas sajadah, Pak Ustaz, solat tahajud. Terus suami saya sedang di ruang tamu pesta narkoba sama PSK. Apa yang saya mesti lakukan? Besok pagi tuntut ke pengadilan. Tulis itu semua laporan. Tuntut. Kata ustaz saya, sorga terletak di telapak kaki suami. Saya haram. Saya bilang itu ustaz setan. Tak betul. Dia ngomong begitu itu kepada siapa? Bagaimana kalau anak perempuan dia? Bagaimana kalau adik dia digitukan orang? Mungkin dia lebih dulu bawa parang panjang. Oleh sebab itu ini cakap tak betul. Maka saya kasih tahu perempuan punya hak. Maka ketika dia mengajak engkau ke jalan Allah, sami'na wa ata'na, sam'an wa ta'atan, patuh. Tapi ketika dia sudah mengkhianati amanah, maka kau punya hak untuk melepaskan. Islam tidak pernah memaksa perempuan untuk berada hidup tertekan sampai mati harus setia. Tengok dulu laki-laki yang model mana. Ini mesti dikasih tahu kepada anak perempuan kita, adik perempuan kita. Remaja masjid perlu membuat satu tema khusus hak-hak perempuan. Perempuan, pengajian ibu-ibu supaya tahu. Kalau tidak nanti ibu-ibu akan haknya akan diambil, akan dirampas. Ini tentang masalah perempuan.
Maka kalau istri itu minta cerai, dudukkanlah dia. Kalau tak bisa kita berdua, ada keluarga di situ, duduk. Kenapa dia minta? Yang 5 ini kan sudah kukasih, makan, pakai, tempat tinggal, pendidikan, perhatian, sudah saya kasih. Kenapa kamu minta? Saya tak mau punya suami macam kamu, kurus sekali. Saya maunya macam adik Rai, ganteng. Apa boleh buat? Aku ceraikan kau, talak 1, carilah. Mudah-mudahan dapat. Tapi kalau tak dapat, jangan kau miss call aku lagi. Nah, ini mesti ada komitmen yang baik. Kalau ada masalah kecil, dia seperti api dalam sekam, maka dia mesti dipadamkan. Jangan nampak api dibiarkan, dia akan setan datang mengipas sehingga dia menjadi besar. Maka dudukkan, apa masalahnya? Ceraikan aku balikkan kau. Apa masalahnya? Apa masalah? Nah, dudukkan masalahnya, suasana tenang. Kalau tak bisa berdua, ajak orang lain. Nah, inilah konsultasi, konseling penting. Hubungi Dr. Mustafa Umar, datang ke kantor Tafakuh, duduk bersama. Nanti Ustaz akan nanya, apa masalahnya? Masalah. Bapak keluar dulu, ini ada yang mau dibahas. Nanti ibu keluar dulu, bapak sini. Apa masalah? Nanti ketemu titik. Oh, di sini masalahnya. Kenapa dia minta cerai? Rupanya sudah tak berfungsi pistol air itu setahun. Maka mesti berobat. Ini dalam Islam masa laki-laki berobat 1 tahun. Dia bahas dalam kitab fikih. Laki-laki berobat 1 tahun. Kalau setahun dia tak sembuh, maka istri boleh menggugat. Namanya al-uyub al-musyawwahah. Jangan merasa istri saya itu kok kejam sekali Pak Ustaz. Saya baru sakit setahun aja dia udah minta cerai. Dia punya hak, Islam mengatur itu. Dan perempuan tak perlu merasa berdosa. Kalau orang paham, dia ngerti. Tapi dia ternyata, biarpun dia sakit, saya tetap Pak Ustaz, karena saya tahu ini karena sebab musabab, ini ujian Allah. Itu bagus. Nah, ini semua mesti paham fikih. Jadi kaji fikih, fikih solat, fikih puasa, fikih pernikahan, penting. Ustaz Mustafa kemarin buka kursus pranikah, banyak yang ikut. Cuman yang ikut ni yang sudah nikah pula. Akhirnya ditutup, karena dikhawatirkan yang udah nikah ni kalau ikut pranikah dia nikah sekali lagi. Akhirnya ditutup. Wah, itulah kaji kita petang ni. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Inti dari mengaji adalah berubah perilaku, terutama yang menyampaikan sendiri, dan kita semua